Baik, selamat ketemu lagi di video pembelajaran saya tentang kali ini kita belajar tentang SIG dasar ya, yaitu tentang pengantar layout peta berbasis ArcGIS. Nah, video pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari video-video yang sebelumnya yang berkaitan dengan digitasi, georeferencing, pengolahan data spasial dan sebagainya. Oke, ArcGIS pada prinsipnya hampir sama dengan software-software gambar lain yang kalau kita sudah masuk berkaitan dengan layout ya, seperti CorelDRAW, AutoCAD, atau yang lainnya. Jadi prinsip-prinsip operasional layoutnya mungkin mirip ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian ArcGIS. ArcMap. Oke. Seperti biasa ya kita bekerja dengan Word worksheet yang kosong seperti ini. Nah, apa yang dibutuhkan untuk memulai layout? Nah, untuk memulai layout biasanya kita butuh base map ya, butuh base map terus objek yang akan kita layoutkan. Nah, pada kali ini kita akan coba membuat sebuah peta penutup lahan mungkin ya, penutup lahan yang umum ya. Jadi mungkin bisa bisa digunakan di tempat lain juga. Oke, mungkin kita atau mungkin kita yang mudah mungkin kita bikin peta daerah aliran sungai aja lah, yang datanya gampang. Oke, kita cari datanya ya, kita cari datanya terlebih dahulu. Misalnya kita mau bikin peta das atau wilayah sungai atau yang lainnya, daerah aliran sungai aja ya. Daerah aliran sungai untuk Serayu Opak ya, Serayu Opak. Coba ya kita cari datanya ada enggak. Nah, kita bisa pakai Jawa ya, mungkin kita pakai data das misalnya Serayu Opak. Serayu Opak. Progo Paksirang aja lah. Nah, ini contoh layout data das Progo Paksirang ya. Nah, biasanya kita simbolisasi ya di awal-awal ya supaya enak. Kita mungkin batas das. Nah, biasanya batas das itu wujudnya mungkin tanpa tanpa outline, tanpa fill. Jadi kita bikinnya yang no color saja. Kita pilih no color. Oke, seperti ini. Kalau masih tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa pilih warna mungkin ya. Ungu ini ya, ungu untuk batas dasnya. Oke, bagus seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa bikin apalagi ya, laut mungkin ya. Karena ini ada lautnya, kita cari data laut mungkin. Kita cari data laut Indonesia. Nah, ini posisinya harusnya di atas ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Kita bisa geser-geser ya. Seperti ini, mungkin ini datanya kita mau pakai data kedalaman. Laut mungkin ya. Kita kalau mau rename tinggal diklik kanan rename aja ya. Di rename, masuk di properties juga bisa, Anda edit ininya. Di general edit ininya atau mungkin langsung diklik sekali seperti ini nanti ada bisa. Nah, kedalaman laut biasanya simbolnya warna-warna biru ya. Kita mungkin pakai yang unique value, kita pakai depth, add file, class mungkin ya. Nah, seperti ini. Yang ini kita double klik lagi saja lah. Yang ini, yang non ini kita hilangkan saja tanpa simbol. Kita sesuaikan, coba ini kita remove saja karena nggak ada simbolnya. 500.000 berarti ini naik ya. Kita naikkan 500, 500.000, 1.000, 3.000, 3.000, 5.000, lebih dari 1.000 meter kedalamannya. Oke. Ini bisa kita rename ya, mungkin dalam meter atau yang lainnya. Ini saya rename seperti ini, klik kanan atau satu kali klik saja. Dalam meter, karena seperti ini. Nah, ini warnanya nggak sesuai ya, biasanya biru ya. Kita coba warna biru karena dia
rendah, kedalamannya saya kasih warna biru muda. Yang ini agak dalam, mungkin warnanya saya turunkan dari yang ini saja. Yang ini lebih dalam lagi. Yang ketiga, oke. Ya, kemudian kita bisa klik ini. Ini Anda bisa masuk, langsung klik di sini, apa klik kanan juga boleh. Seperti ini juga bisa. Klik kanan, pakai yang ini misalnya. Oke, ini ada batasnya ya, warnanya seperti ini misalnya. Oh, saya nggak suka outline-nya ini, saya ingin tanpa outline. Nah, kita bisa pilih, double klik di sini. Klik kanan, properties, double klik, ini simbolisasinya ada outline-nya semua. Saya klik di sini, klik kiri, properti untuk semua simbol tanpa outline. Karena seperti ini, nol outline. Oke, nah batasnya hilang. Oke, sudah cukup bagus. Nah, ini simbolnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan Pulau Jawanya ya, karena ini di Jawa ya. Kita tambahkan Pulau Jawa, mungkin kita bisa pakai data admin Kabupaten Jawa. Oke, seperti ini. Nah, kita taruh di atasnya batas dasnya. Nah, kita zoomnya ke batas das saja. Nah, nggak begitu kelihatan ya. Bagusnya mungkin ini untuk seluruh administrasi kita warna putih saja semua ya, biar tidak terlalu membingungkan. Ini saya rename Pulau Jawa Kabupaten. Nah, seperti ini. Nah, ini warnanya saya kasih warna fill color-nya putih saja untuk background ya. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini batasnya mungkin kita nggak usah pakai batas. Nah, nanti kita batasnya pakai yang polyline aja. Nah, seperti ini. Nah, ya, mulai kelihatan bentuknya sedikit. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan batas kabupaten polyline. Nah, seperti ini. Ini kita kasih nama batas kabupaten biar bagus. Bukan nama file aslinya. Oke, seperti ini. Simbolnya mungkin kita bisa rubah ya, nggak pakai yang kayak gini. Mungkin warnanya hitam atau kelabu. Seperti ini. Simbolnya mungkin kita bisa pilih yang biasanya titik satu seperti ini ya. Warnanya jangan terlalu hitam. Oke, nah seperti ini. Ini batas kabupaten. Kemudian kita pilih batas provinsi juga ya, biar lebih real dengan peta aslinya. Biasanya batas provinsi di bawah kita tarik. Batas provinsi. Nah, ini titiknya kita kasih 2 aja, jangan yang 1. Batasnya kita kasih titik 2, yang 1, 2 yang ini ya. Yang ini batas provinsi kita kasih titik yang 1, yang lebih besar ya, levelnya, hierarkinya. Seperti ini kita tambah gede dikit mungkin ya. Enggak seperti ini. Ini kalau kita zoom nanti, ini Yogyakarta, ini Jawa Tengah, batasnya agak beda. Biar agak menonjol, mungkin simbolnya kita gendutkan seperti ini. Nah, yang ini batas apa namanya kabupaten, yang ini batas provinsi. Nah, kita zoom aja sekarang. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya ya. Ini batas dasnya yang umum, kita tambah aja ukurannya. Oke. Nah, biasanya seperti ini kita bisa tambahkan lagi ya, misalnya jalan atau yang lainnya. Mungkin kita tambahkan ibu kota kabupaten atau seperti ini. Ibu kota kabupaten. Nah, seperti ini simbolnya mungkin bundar ya. Saya kasih warna seperti ini, mungkin lingkaran warnanya merah. Ukurannya di 12 mungkin ya. Oke, tambah seperti ini ya mungkin ya. Kalau kegedean kita bisa turunkan ukurannya. Oh, ini terus biasanya kita kasih label. Biasanya kita kasih label. Kita kasih label nama. Namanya kok toponimi salah. Berarti kita perlu akses namanya kabupaten. Berarti kita pakai yang ini. Kolom kabupaten atau kolom ini aja, pakai kolom kabupaten aja. Ada enggak ya?
Jawa Tengah. Kayaknya enggak ada. Berarti kita pakai yang nama unsur aja. Nama unsur. Double klik, masuk di labeling. Masuk di labeling. Agak lama ya. Sabar. Nah, kita kasih ukurannya mungkin 10. Kita kasih bold. Kita masuk yang nama unsur. Apply. Nah, misalnya seperti ini. Oh, gedean. Kita turunkan dikit. Misalnya seperti ini. Apply. Nanti kita setting lagi. Nah, ini minimal seperti ini. Terus, kegedean kayaknya ya. Kayak saya kecilkan. Kita double klik di kabupaten lagi. Kita masukkan simbolnya mungkin di 8 aja. Oke, biar nggak mengalahkan yang batas dasnya. Nah, batas dasnya ini juga perlu label juga. Saya klik kanan di sini, klik kanan, langsung klik label. Ternyata Rogo, Serang, Opak sudah benar ya. Cuman kita cek lagi. Muter-muter. Nah, kita cek lagi di atributnya saja. Oh, nama dasnya di Opak Rogo Serang. Oke, kita klik kanan, properties. Masuk di label lagi ya, karena setiap layer ini kita bisa labeli sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini nama das, oke. Cuman warnanya mungkin kita pakai yang ungu aja, warnanya, fontnya. Kita bold, kita kasih agak gedean. Nah, di 12. Nah, sebagai tema utama kita. Oh, terlalu gede. Warnanya jangan, itu kita ganti merah. Oke. Salah. Ini warnanya pink aja. Yang ini di propertiesnya ini kita setting. Laptopnya lemot, jadi kalau memang mau main artis itu lebih baik pakai laptop yang resource-nya bagus. Saya kasih warna merah, saya turunkan ukurannya di 10. Oke. Nah, seperti ini. Sebenarnya Anda bisa bikin manual ya, pakai labeling di sini, klik kanan ya, klik kanan di sini Anda pakai draw, ini pakai draw, nanti Anda bisa apa namanya, membuat simbol penamaan atau yang lainnya dengan otomatis. Nah, ini muncul ya bagian bawah ya. Anda bisa teks di sini, misalnya kita bikin plain teks miring ya, misalnya di sini laut Samudra India seperti ini. Ya, double klik. Tunggu ya. Nah, ini ada teks. Kita double klik di sini. Kita isi Samudra India seperti ini. Oh, warnanya biasanya biru, Pak. Nah, ini kita ganti aja yang warnanya biru. Terus biasanya miring, pakai Time New Roman biasanya kalau laut. Time New Roman. Oh, kurang besar, Pak. Kita gedein. Nah, seperti ini. Biasanya jaraknya agak panjang, Pak. Oh, berarti karakter spasinya ditambah. Nah, oh, kurang lebar. Tambahin. Nah, oh, kurang lebar. Oh, bisa tambahin. Oh, kurang lebar. Kita isi 40. Jaraknya akan panjang-panjang. Nah, seperti itu. Nah, apalagi jangan lupa di save ya. Kita save misalnya di sini projectnya. Jangan lupa di save. Kita masuk di D tadi ya, latihan di sini. Kita nggak usah dinamai. Sip. Selanjutnya kita nambah layer lagi mungkin ya, ibu kota negara nggak usah. Kita masuk di admin yang lain misalnya laut, sungai, garis pantai seperti ini, garis pantai Jawa. Nah, ini kita taruh di atas Pulau Jawa. Nah, warnanya putih. Ini nggak usah diisi ya, no fill, karena kita nggak pakai garisnya. Kita mau pakai outline-nya saja. Outline-nya kita kasih warna biru. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul garis pantainya. Di sini ada birunya tapi kalah sama dengan batas kabupatennya.
Ini kalau kita matiin, nah birunya nyala. Apa-apa. Oke, kita save dulu. Nambah apa lagi biasanya ya? Oke. Biasanya kita tambah mungkin sungai ya, karena kita bicara daerah aliran sungai, kita tambah sungai. Sungai. Nggak usah pakai jalan. Sungai Serai Progo Pak Serai. Nah, seperti ini. Sungainya kita taruh di atas, di bawah poinnya saja. Nah, ini kita namai sungai. Nah, ini warnanya terlalu banyak, kita cek biar nggak terlalu ruwet ya. Oh, di sini ada ordenya, atau sungai utama atau sungai musiman. Kita pakai yang orde utama saja. Nah, berarti kita masuk di double klik, kita simbologi, terus kategoris, masuk di orde sungai. Add all value, ini kita nonaktifkan. Kita oke dulu. Yang utama, kita mungkin yang utama itu 1 ya. Ini warnanya kita biru, seperti ini. Biru, kita mau sampai orde 2 mungkin ya. Biru kita warnanya agak mudaan dikit mungkin ya. Ini. Nah, yang orde 3 nggak usah. Baik. Kita double klik di sini, orde 3 kita del saja. Remove. Apply. Mungkin warna outline-nya agak gede sedikit. Nah, seperti ini. Atau nggak usah. Nah, atau yang orde 2 kita bikin putus-putus juga bisa. Misalnya kita pakai yang ini aja. Warnanya biru-biru. Nah, seperti ini. Nah, nggak apa-apa. Tapi kita bikin yang tegas saja. Karena garisnya udah tipis ya. Kita pakai yang tegas. Ini aja warnanya biru muda. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Lumayan lah. Lumayan cukup baik. Kita save. Ini adalah bentuk layout sederhana ya. Jadi ini kita sudah bikin base map-nya. Nah, terus ini adalah view map dari batas das kita. Makanya ini bisa kita rename layer ini. Kita klik di sini sekali atau mungkin klik kanan pakai properties saja ya. Klik kanan pakai properties. Ini namanya view untuk batas das. Nah, biasanya di dalam peta yang baik itu ada insert ya. Maka biasanya kita bikin view tambahan. Atau karena dalam ArcGIS bisa menampilkan 2 tampilan dalam satu peta. Jadi misalnya satu peta das, satu lagi insert, atau satu lagi blad peta, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh kita bikin insert. Nah, caranya kita bikin group layer seperti ini lagi. Group layer seperti ini, kita insert data frame baru. Nah, di sini ada data frame baru kosong ya. Kita namai insert seperti itu. Nah, kalau kita mau bekerja di view batas das, kita bisa klik kanan, activate. Nah, seperti ini. Kalau kita mau masuk ke insert, klik kanan yang di sini kita activate. Nah, insert sepertinya nggak butuh banyak ya, cuman batas das mungkin ya. Terus ada Pulau Jawa Kabupaten, kedalaman laut, oke. Batas-batas kabupaten, oke. Kita coba copy ya. Kita copy, kita insert di sini, paste layer. Nah, di sini muncul ya. Nah, insert biasanya nggak butuh labeling. Kita labelnya kita hilangi saja di batas das. Mungkin kita labelnya kita remove seperti ini. Ini adalah batas kabupaten, nggak perlu ya, kita pakai batas provinsi aja. Batas provinsi. Nah, seperti ini sudah cukup bagus. Ini warnanya mungkin saya kasih di fill ya, supaya tahu areanya di sini yang dipetakan. Nah, di sini. Misalnya garisnya kita tipiskan. Nah, seperti ini. Maka areanya bisa kita lihat areanya yang ini. Nah, biasanya kita kasih label khusus untuk Pulau Jawa, provinsi aja ya. Nah,
Kita tambahkan aja nggak apa-apa, admin ya. Ibu kota provinsi. Ada 1, 2, 3. Ini kita kasih simbol mungkin warna merah yang ini. Kegedean ya. Kita kecilkan di 12, warnanya merah lagi. Mungkin agak tua ya. Oke. Terus kita kasih ibu kota provinsi. Ini biasakan kerja rapi ya di sini ini supaya kita nanti nggak bingung. Ini kita labeli. Nah, udah cukup jelas ya, labelnya mungkin kurang gede, kita gedekan, kita besarkan sedikit label, kita masuk di label. Terus kita sesuaikan ukuran font dan warnanya ya. Nah, ini kita gedein mungkin di 10 saja. Oke. Nah, udah cukup gede. Kita save. Kita sudah selesai dengan 2 buah view map yang akan kita layoutkan. Nah, kalau sudah, kita masuk layout. Masuk layout gimana, Pak? Layoutnya di sini. Bagian bawah kiri bawah ini ya. Sini. Layout view. Nah, yang harus diperhatikan di dalam layout dan di dalam view itu ada 2 zoom yang berbeda. Yang ini adalah zoom view-nya yang atas, yang ini adalah zoom untuk layout-nya. Ini saya copot aja biar nggak begitu membingungkan ya. Nah, ini layout khusus untuk layout zoom yang di sini. Kalau yang ini adalah zoom untuk yang di dalam view-nya. Ini ada 2 view batas das dan view inset. Ini yang inset, saya keluarkan dulu. Yang ini adalah view map kita. Di sini kita mulai bekerja sesuai, kita save dulu, bekerja sesuai dengan layout yang akan kita buat. Kita buat yang minimalis saja. Pertama yang kita tentukan ukuran kertas ya. Oke, biasanya kita pakai ukuran A4 atau A3 atau A2 atau A1. Di sini ada 2, saya pakai yang A4 saja. A4, oke. Karena saya mau bikin landscape. Oke. Ini kalau Anda mau bedakan antara ukuran kertas dan ukuran cetak ya. Jadi misalnya ukuran kertas Anda itu adalah A1, map page-nya itu A4, itu biasanya Anda bisa cetak peta ukuran A1 tapi dipotong-potong menjadi A4 seperti itu. Makanya di sini ada 2 input kertas. Nah, ini karena saya antara input kertas dan outputnya sama ya, kita input pakai use printer paper setting saja. Nah, langsung keluar seperti ini. Nah, kita melakukan editing di sini. Kita tarik saja. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah masuk di kelas seni kalau seperti ini ya. Kelas seni di mana seni Anda itu harus diuji di sini. Nah, yang selanjutnya yang utama adalah membuat ukuran yang paling sesuai. Nah, ini karena ini ukuran A4, kita bisa cek ukuran 1:1 ya. Di sini kita 100%. Nah, ini berarti ukuran A4 itu seperti tampilan Anda itu seperti ini nanti. Nah, 100% berarti ukuran A4 seperti ini. Mana yang tidak sesuai? Nah, ini mulai Anda setting simbol yang sebenarnya. Polyline sudah oke, ukurannya, teks juga sudah oke. Yang serang ini mulai kegedean ya simbolnya ya. Serang logo ini kegedean, batas das. Kita sesuaikan ukuran teksnya. Kita double klik. Nah, simbol yang merah kegedean, kita ukurannya kita rubah di 9. Apply. Oke. Masih kegedean ya. Kalau mau nyeting nggak usah di OK dulu, nggak apa-apa ya, di apply gitu aja. Jadi biar cepat. Nah, ini sambil dilihat seperti ini ya. Misalnya coba di 8 apply. Udah cukup oke. Warnanya merah, oke. Ini simbolnya kita rubah aja, Arial black ya, apply. Oke, sudah oke. Ukurannya cukup. Kemudian ukuran ibu kota kayaknya kegedean, kita kecilkan dulu ya. Mungkin di 8. Nah, ini ukuran A4, makanya kita kerja ukuran A4 seperti ini. Di 1:100 yang ini. Ukuran A4.
Kemudian batas das ini agak gedean juga. Ini kita kecilkan aja. 1. Oke. Nggak kelihatan ya. Kita coba di 1,5. Oke. Oke, sudah cukup. Provinsi mungkin agak kegedean. Kita apa namanya? Kita rubah ukurannya. Mungkin jangan 2, 1,5 ya. Oke. Ya, sudah cukup. Nah, ini sudah cukup bagus. Kita tampilkan zoom whole pic-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita save, jangan lupa. Nah, selanjutnya posisi. Skala yang mau kita pakai berapa sebenarnya? Nah, skala yang mau kita pakai ini 1/14.000 ya. Mungkinkah? Kita cek dulu. Oh, dia pakai decimal degree ya. Data frame-nya, koordinat sistemnya kita pakai UTM saja, biar nggak bingung-bingung. Projected, UTM. Pakai yang Southern Hemisphere 49S. Nah, sudah hilang. Nah, skalanya kita zoom ya, mungkin seberapa ya, kita zoom aja pakai yang ini untuk batas dasnya saja. Seperti ini kita zoom pakai yang ini. Kita coba dulu aja. Oh, 750 ribuan masih berani ya, mungkin di 500. Oh, kurang. Berarti di 600.000. Coba ya kita isi 600.000. Oh, masih kurang lagi. Kita isi di 700.000. Nah, sudah pas. 700.000 ya skalanya ini. Berarti kita lock di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan grid. Umumnya ya, kita buat grid dulu. Klik kanan di sini. Grid itu sistem koordinat yang ada di sini loh. Ada angka misalnya ya. Kita klik kanan, properties. Kita masuk ke grid ini. Kita bikin new. Berarti bisa 2, Pak. Bisa. Ini kalau Anda sudah ada, kita bikin lagi bisa. Tidak, makanya di RBI itu ada 2 sistem grid ya. Yang satu UTM, satu geografis. Nah, Anda bisa dua-duanya. Kita bikin satu aja yang UTM aja. Graticule atau measure grid. Kita pakai yang measure grid seperti ini. Ada contohnya ya. Nah, reference grid. Nah, kita pakai ini aja. Next. Pakai label only atau tick mark saja atau grid. Kita pakai grid and label saja. Kita next saja biar kita tahu hasilnya dulu. Next. Pakai border ya. Nah, border outside. Oke. Finish. Apply. Oke. Nah, supaya kelihatan kita zoom dulu saja. 1/100. Nah, ini kelihatan nggak nih di sini? Oh, ini sudah cukup kelihatan ya. Nah, ini kita bisa edit ya. Kita klik properties. Yang tengah ya. Nah, yang ini ya, kelihatan yang diklik yang dalam ya, properties. Ini kita edit propertiesnya. Nah, interval ini terlalu rapat enggak? Kalau terlalu rapat kita bisa kurang. Ini di 2000 ya. Mungkin kita kasih di 4000. Apply. Oke, apply. Nah, ini jaraknya lumayan jadi sedikit. Kita properties lagi, kegedean enggak fontnya? Nah, labelnya. Misalnya ini mau kita kasih warna yang lain, hijau misalnya seperti itu. Sebentar, loadingnya lama ini. Nah, warnanya mungkin kita ganti hijau. Ukurannya kita kecilkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Di 7 ya. Apply, oke, apply. Nah, sudah diangkat ribuan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk menghilangkan 0, yang di belakangnya. 0, itu 1 unit terkecilnya ya. Kita bisa hilangkan 0,-nya dengan setting di labelingnya. Misalnya ini label, kita additional properties ya.
agak lambat, apa? Yang penting kita kelihatan. Nah, ini desimal point ya, kita nolkan saja, nggak ada desimal yang mau kita buat, kita kasih 0 ya. Oke. Nah, nggak usah dikasih warna, nggak kelihatan juga nanti nomor formatnya desimalnya 0, kita kasih 0 desimal. Oke. Oke. Apply. Lu malah hilang ini. Yang utama yang jangan ikut hilang ya. Yang hilang itu yang desimal koma tadi. Nah, yang ini kita additional properties. Nah, ini udah kelihatan ya. Angkanya, oke, kita oke aja. Oke, sudah selesai ya di bagian koordinat. Oke, selanjutnya kita edit ininya, insetnya. Biasanya inset ditaruh di mana ya? Biasanya inset ditaruh di bagian bawah sini. Oke, kita edit sedikit, zoomnya nggak usah gede-gede, segini aja mungkin ya. Nanti taruh sini aja boleh. Nah, kemudian kita masuk ke yang kita activate. Nah, ini zoomnya mungkin kita bisa outkan. Nah, mungkin segini. Tampaknya labelingnya kegedean ya, kita kurangi aja. Itu kita provinsinya supaya nggak terlalu gede. Layout itu memang agak lama ya, karena kalau kita belum pernah punya template kita agak lama ya. Nah, kalau kita udah punya template enak. Nah, ini sudah cukup oke. Biasanya kita perlu kasih grid enggak ya? Saya kira nggak usah ya, insert. Tapi nggak apa, kita kasih grid aja. Kita kasih grid juga. Apa yang ini? Kita pakai degree ya. Kita pakai label ini aja. Next. Minor divisionnya nggak usah. Nggak usah dikasih ini aja. Next. Finish. Apply. Oh. Axisnya kita pakai labelnya kita buat miring ya, karena ini nggak kelihatan ya. Nah, pelan-pelan. Vertical label yang kiri dan kanan. Oke, apply. Nah, kita bikin 1:100 ya, supaya kelihatan insetnya itu nanti kalau dicetak seperti apa. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya. Nah, mungkin supaya bagus kita kasih border ya, kita kasih border seperti ini. Nah, sebenarnya bisa bikin border tadi sebelumnya ya, tapi udah terlanjur, kita bikin manual aja. Itu. Ini pakai drawing, kita pakai rectangle, kita klik kanan di sini, send to back ya, supaya dia tahu posisinya di bawah. Nah, seperti ini. Nah, supaya center kita bisa bikin ini terhadap ini ya, kita align ya, klik kanan, kita align center to center. Nah, udah. Kita group, warnanya jangan kuning mungkin ya. Warnanya mungkin kita kasih warna putih saja. Oke, group supaya nggak geser-geser lagi. Group. Nah, ini kita setting di sini, kasih kanan atas. Ini. Karena ruangannya matanya di situ. Udah, ya jangan apa. Kita layout sederhana ini. Nah, selesai. Oke, selanjutnya biasanya kita butuh apa toh? Selain ini kita butuh title ya, kita namai.
Peta das Rogo Opa Serang. Seperti ini ya, kita namai seperti ini. Strip. Strip seperti ini, oke. Ini petanya ya. Selanjutnya mungkin kita butuh apa ya? Semacam box ya di sini ya. Untuk menunjukkan ininya. Mungkin bisa sama ya, kita 1/100 lagi. Kita taruh di sini mungkin biar seragam. Kalau Anda ingin garis bantu, Anda bisa buat di sini ya. Ruler ini ya. Nah, ini saya paskan di sini ya. Anda bisa bikin garis bantu kalau ingin rapi ya. Nanti dia akan snap ke garis bantu. Nah, misalnya kayak gini saya tarik, nah dia langsung snap ke garis bantu. Bawah juga mungkin ya kita kasih garis bantu juga ya. Misalnya ini saya harus kita snap, nah pas. Ini warnanya mungkin kita kasih, nggak usah kasih warna novil. Oke. Selanjutnya kita bisa masukkan petanya ya di sini, peta das supaya namanya properties. Peta das Rogo Opa Serang seperti ini. Kita kasih strip di center ya, center. Oke, seperti ini. Nah, supaya lebih dominan, kita kasih bold mungkin ya. Ini kita kasih bold. Nah, seperti ini. Biasanya butuh apa lagi ya? Kita butuh North Arrow misalnya seperti itu. Kita pakai yang ini misalnya. Oke. Nah, kita pakai North Arrow di sini. Ini kalau mau Anda edit, Anda bisa properties ya. N-nya mau diganti U juga bisa, masuk properties atau detail nanti diganti teks juga bisa. Tapi ini biar cepat saya fokus di apa? Di sini saja. Insert lagi scale bar. Nah, kita pakai yang ini aja, yang umum ya. Seperti ini. Size-nya biar konsisten kita pakai yang ini saja. Nah, di sini kita double klik. Biasanya saya pakainya kilometer ya. Nah, kilometer apply. Labelnya kita KM saja. KM taruh di after. Di situ saja nggak apa-apa. Apply. Oke, ini. Oke. Kalau mau bikin minor division, ini kita kasih 2 saja juga bisa. Apply. Yang ini berkurang. Kalau mau dibikin 4 juga bisa. Nah, kayak ini. Selanjutnya simbol ya, mungkin kita bisa pakai labelingnya ini kita sesuaikan. Mungkin kalau kegedean kita pakai 1:100 biar enak. Nah, ini ya, sudah sesuai, nggak salah. Save, jangan lupa. Selanjutnya insert scale tag mungkin ya, kita kasih scale tag. Biasanya saya pakai yang absolute. Nah, properties. Biasanya formatnya kita pakai titik ya. Kita pakai titik bukan koma ya. Kalau luar negeri kan desimal itu titik, menyebut 1000 koma. Kebalikan dengan Indonesia ya. Nah, kita pakai yang south atau thousand separator. Oke, apply. Apply aja dulu kita lihat. Oke. Di sini ya. Nah, kayak gini. Oh, ini skala yang inset tampaknya. Kita del lagi ya. Kita pakai skala yang activate-nya yang view batas das. Activate. Nah, insert scale text. Pakai yang ini aja.
Ini cancel, kita pakai yang absolute aja. Insert, scale tag, pakai yang ini. Oke. 1:700 ya. Seperti ini ya. Kita bold, kita gedein. Oke. Kita kasih insert scale bar lagi. Pakai yang ini aja. Oke. Kita paskan, sesuaikan. Seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke kita kasih kilometer km. Oke. Nah, seperti inilah. Kita kasih di 10, 9 atau 8 aja. Nah, oke, seperti ini selesai. Kita save. Selanjutnya yang paling utama biasanya adalah legend. Untuk picture object ini bisa Anda inputkan untuk logo dan sebagainya ya. Untuk teks Anda bisa masukkan sumber dan sebagainya. Saya fokus di legend saja. Nah, legend ini nggak harus Anda inputkan semua ya. Saya hilangi semua ya. Ini yang ada di list ini. Ini mau diinputkan semua atau tidak. Nah, makanya di sini kita buat rapi tadi, cek penulisannya supaya apa namanya tulisan yang akan terpanggil juga ikut rapi. Contoh di sini garis pantainya juga masih jelek. Garis pantai. Nah, kita insert legend. Nah, udah bagus semua ya. Kita del saja dulu, kita urutkan. Kita perlu ibu kota nggak? Perlu. Kita perlu sungai nggak? Perlu. Kita perlu batas kabupaten? Perlu. Kita perlu provinsi? Perlu. Kita perlu batas das? Jelas. Kita perlu garis pantai? Jelas. Yang ini background nggak usah ya. Kita pakai yang kedalaman laut aja. Nah, next. Tunggu sebentar. Lagi diproses. Perlu border nggak? Pak ya nggak usah. Kasih border lah. Border yang ini. Next. Udah semua ukurannya kita ikuti aja ya. Default aja. Ini bisa dirubah sebenarnya panjang lebarnya simbolnya. Kita tambah aja. Biasanya width-nya itu saya kasih di angka 30. Area. Next. Ukuran judul. Ini kita bisa edit nanti nggak masalah. Oke. Nah, kalau ini 1:100 kayaknya kegedean ya. Ini kegedean. Kita bisa edit. Nah, kita bisa edit. Mungkin nggak pakai 0,8 Arial ya. Mungkin 0,6 atau 0,5 Arial. Nah, ini kita bisa setting ya sebenarnya. Ini untuk legend kita kasih nama legenda mungkin ya orang Indonesia kita kasih legenda. Simbolnya mungkin tadi kegedean. Kita rubah juga. Lambat ya. Kita tutup dulu, kita lihat. Nah, simbol. Kita klik simbolnya, legendnya. Dia ukurannya berapa nanti? Misal ini kita nggak usah pakai yang, kita pakai yang Arial biasa saja. Ini aja. Nah, oke, apply. Oh, itu masih gedean ya. Kita kecilkan sesuai dengan ukuran skala ini. Di 10 mungkin ya. 10 area time New Roman. Oke, apply. Oke. Terus next kita itemnya kita setting juga. Ini semua select semua aja. Kita ke time New Roman aja biar seragam. Time New Roman ukurannya biar sama dengan legenda atau lebih kecil ya. Di 9. Apply. Nah, udah agak kecilan, oke. Kemudian masih kurang kecil ya. Di 8 juga. Nah, oke. Terus ini kalau Anda kolomnya mau pisah, ini layout sudah cukup. Oh, ini gapnya kegedean, gap antar apa namanya item gap, item antar gap yang ini kegedean. Kita kurangi aja di separuh 3. Coba
Di 3 item gapnya kita rubah, apply. Nah, ini lebih rapat ya jadinya ya. Kalau masih mau kecil lagi juga bisa di 2. Apply. Nah. Oh, ini legendenya title gapnya kegedean. Kita kasih 4 saja. Apply. Jadi nyetingnya di sini ya, bukan kita apa namanya disimplify itu grafik. Nah, convert to grafik itu jangan. Kita nyetingnya di sini supaya otomasi. Kita nyetingnya di sini. Nah, ini kalau mau kita pisah, misalnya yang kedalaman laut di sini, tidak di sini ya. Sungainya ini huruf kecil aja. Horde. Nah, misalnya kedalaman laut pindah di sini, kita bisa setting dengan melakukan separasi. Separasi masuk di bagian item legend. Kemudian kita bisa yang ini, misalnya kedalaman laut, place in a new column. Oke. Nah, dia akan dipisah. Seperti ini. Nah, misalnya ini sudah jadi ya. Nah, selesai. Nah, selesai ya. Kurang lebih seperti ini dalam pembuatan peta ya. Selalu kalau Anda mau membuat kepantasannya selalu di 1:100 di layoutnya ya. Supaya ini ukuran kertas A4 itu sekian. Nanti bisa keterbacaannya ketahuan. Ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa tambahkan simbol sumber, atau ini kalau pengen bagus kita taruh di sini juga bisa. Di sini kita kasih sumber terus logo seperti itu juga bisa. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan sampai tentang layout sederhana ya. Sampai jumpa di media pembelajaran saya selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.